Suatu saat kula sering cerita niki. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. Kamu mau apa? Mau matikan jenengan? Kata Nabi Ibrahim, Harro'aital Khalil yumitu Khalilah. Mosok aku kekasih pangeran dipateni, mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel matur teng pangeran. Cara politiknya ngeten, wau sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser dari beliau. Ono. Nak kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten mawon mboten berpikir ruwet-ruwet. Terus Israel kan mboten biasa logika, kayak kan malaikat itu SOP kan, mboten biasa logika. Akhirnya matur tu pangeran, kata Ibrahim, masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang dicintai. Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu, lebih pinter. Terus kan ketika Allah fakul lahu, katakan ke Ibrahim, harlo etal khalil yakrohu ayal ko khalilah. Mosok jari seneng aku kok ketemu aku rawani. Jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean aku pengen mati, monggo ngake ilmu sing niki. Wong jari seneng pangeran kok rawani ketemu pangeran. Seneng ketemu. Ibrahim seneng sakit. Yo mati saiki ra apa mati saiki. Terus kedua, niki cerita karena ini pondok ilmu. Orang harus biasa pakai logika usul fikih. Politik juga gitu. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh ra oleh politik, kowe rido dipimpin wong fasik-fasik kabeh. Ya, mboten ngerti, mbok sing bener dis pokoke ngoten. Yes, itu memang logika usul napa? Fikih. Logika usul napa? Fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel, niku materinya saking bumi. Pertama sing diutus Jibril. Jibril ambekan qabdatan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah. Maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu. Antasinani. Kalau ngarepe Gus Tofa dari ahli nahwu dados kula niki tak goleki tenan pancen syanahu mun mutaaddi bi nafsi. Mungkin nak dibuli ku antusinani kok panjang nanti cerita. Saya ndak ingin bagian dari saya diambil, kok aku bolong. Iku cara bumi itu sudah masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah, dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikail juga sama. Tapi ketika Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adat billah, tetap diambil. A'udzu billahi minka antasinani. Saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, menciderai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udzu billah alla unaffidhu amroh. Saya juga a'udzu billah diperintah Allah kok tidak kasil. Kudu kasil. Lah saya tidak tahu yang benar istilahnya Jibril apa istilahnya Israel. Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya nggih, nak bojone jelas khawatir kiainya kecobaan itu jelas. Tapi banyak kiai itu nggih khawatir tenan. Kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama, hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi kita saged diwalik. Ustaz-ustaz sing imane pas-pasan niku kowe ridho nak kecoba. Sampean milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya. Tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Nggih niki dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampeyan nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Pantese wong awam yo ora paham. Nak paham dadi kiai. Terus biasa mawon sampeyan nak ra paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasud. Terus rivalitas mergo. Nah cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik ke zaman bodho iku angger kiai mbok cucuk.
Bareng podo kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah, ndak bisa dihindari, niku pun sunatullah. Terus kembali lagi ya. Logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungokno nonton. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyang gadah kesalahan. Niku dokumen kesalahan niku madul basor sepanjang mata melihat. Wes ngoten jumlahnya 99 box. Kayak apa banyaknya? Per box madul basor sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Adzolamat kakatabati. Jangan-jangan malaikat saya sentimen. Kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak. Enggak Gusti. Afalaka udhurun. Jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan. Enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja. Kamu punya ini. Itu hanya satu box. Ya kira-kira kayak tempat jam tangan itu. Enggak, kamu punya ini, cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang dengan kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam. Orang ini juga bilang, Gusti sudah tidak usah ditimbang, nggak ngefek itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi. Karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu. Semalane kok pengajian ini ya ono istilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Di sepuro insyaallah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya tidak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Dibanding asmane Allah Ta'ala sesuatu itu tidak ada nilainya, pasti menang Allah Ta'ala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak berdosa, bersalah maca iki. Dan kalau Anda dosa misalnya catatannya satu box terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Nah saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Bareng ono wong ngaku mbah, ya mbah tenan wae. Ya terus ngoten, kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun. Ya. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang maksa putu. Itu mbah model opo. Nah saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh maksa napa putu. Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di barno. Ini ora. Putu lagi asik-asik dolanan. Rene. Kon nyapu. Nah, itu udah jenis mbah yang baik. Terus kula suwun lah ngaji usul fikih yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat. Kulo niku sering lepas jenazah tangga-tangga kula nggih panggihane ndelok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang yo ngapalo tikus sing liwat dhuwure saking ora ana penggawean. Tapi kulo nang lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "Apik apa lho Gus angger bengi iku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa itu." Terus kulo matur, ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal ma'asiya. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak melakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mau kaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa taroka qiyamal lail. Tapi bahasakan taroka zina, wa tarokal ghibah, wa taroka kada wa kada minal ma'asi. Keren buatan? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amen turu. Kiai kok guyon suwengi. Lu kiai guyon sungi itu melawan kiai itu ustaz juga manusia karena bengi ku ya kepen nonton tapi kan buatan pantes akhirnya korbannya santri ini dijak guyon gak jelas lah apel neng rodo ya ora pantes ngelawan nafsu itu berat caranya ya dilalek-lalek no guyon itu
Lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan apa maksiat.